أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbatika wa ma'rifatik. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Allah Subhanahu wa ta'ala firman di dalam Al-Quran yang mulia, Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka akan dikumpulkan dengan para nabi, wasiddiqin, para pecinta kebenaran, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab al hadis, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap urusan tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia pincang atau terputus. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapa hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama kita hormati Badan Kemakmuran Masjid Al-Manar, seluruh kepanitiaan pengajian kita ba'dal maghrib malam Isnin, bapak-bapak, ibu-ibu, para khatib, para bilal, tuan-tuan guru, sahabat-sahabat kami, orang-orang tua kita yang tak dapat disebutkan satu persatu, insya-Allah semua kita yang berhadir adalah orang-orang yang merindukan rahmat Allah, dan semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita aturkan syukur kepada Allah. Orang-orang yang beriman itu lisannya, perkataannya, hatinya senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman ketika diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat, maka tidak terasa asing dia mengucapkan kalimat zikir
sekaligus merupakan salah satu daripada ayat Al-Quran dan sebuah kalimat yang sebaik-baik pujian yang dikatakan Rasulullah SAW. Kalimat itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itulah sebaik-baik pujian. Kemudian kenapa pula dikatakan salah satu daripada ayat Al-Quran? Karena ketika kita menyebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita sedang membaca satu ayat di dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita katakan Alhamdulillah, berarti kita sedang melakukan zikir selain dari zikir Subhanallah dan Allahu Akbar. Maka nikmat diberikan Allah ini pantas kita syukuri begitu banyak dalam hidup kita. Sampai detik ini kita masih diberikan nikmat yang bernama hidup. Diberikan Allah kesehatan, tapi di balik itu semua ada nikmat yang luar biasa. Itulah nikmat yang bernama iman dan Islam. Kenapa? Ketika Allah berikan kita nikmat sehat, ternyata orang kafir pun mendapat nikmat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehat, ternyata hewan pun diberikan Allah. Bahkan salah satu syarat daripada kurban itu adalah hewannya sehat. Itu menunjukkan bahwa binatang pun diberi Allah sehat. Ketika Allah berikan kita ilmu, pengetahuan yang luas dalam ilmu dunia ini, orang-orang kafir pun mendapatkan ilmu. Demikian juga harta, demikian juga jabatan, tapi ada yang tak diberikan oleh selain umat Islam ini. Itulah nikmat yang bernama iman dan Islam. Nanti ketika ada orang yang mu'alaf, barulah dapat dikatakan beriman, dapat dikatakan Islam. Maka nikmat ini sampai akhir hayat kita nanti kita berharap dapatlah kita peroleh hendaknya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam mari bersama kita sanjungkan kepada Rasul yang kita rindukan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Walaupun tak pernah kita bertemu dengan Rasulullah, tetapi kerinduan kita kepada Rasulullah ditunjukkan dengan melaksanakan syariat Rasulullah. Kemudian senangkan lisan kita untuk memperbanyak selawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan ucapan selawat itu di dunia ini kita akan mendapatkan keberkahan, kemudian di akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Namun ulama-ulama kita pernah berpesan, kalau tak pernah bertemu dengan di dunia ini, bagi bapak, ibu dan saya yang ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, walaupun sekarang dalam mimpi, ada ulama-ulama kita mengajarkan, tapi saya pak belum pernah saya amalkan. Kenapa? Padahal amalnya itu tidaklah sulit. Jadi kalau nanti dijumpai Rasulullah itu dalam mimpi, apakah itu memang benar? Rasul pernah mengatakan, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, jika kami melihat engkau dalam mimpi, apakah itu engkau? Maka Rasulullah menjawab, ya, itu aku. Karena iblis, syaitan, jin tidak dapat menjelmah dengan wajah Rasulullah SAW. Apa amal yang diajarkan ulama itu? Yang saya pun tak pernah pula membuatnya, Pak. Dibacakannya sebelum dia tidur, setelah dia bersuci, berwuduk, pakai wangi-wangian dia, lalu dia bacakan inna anzalna 1000 kali. Saya pernah coba Pak, 70 kali pingsan. 70 kali. Inna anzalna fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu baru. Ini 1000. Saya coba 70 kali Pak, udahlah. Belum habis tasbih itu lagi, putarnya 170 aja udah pun. Bam, hilang. Terlelap dalam tidur. 1000, cobalah yang bapak-bapak ingin nak buat-buatlah. Setelah itu, baca salawat Nabi. Sampai terlelap gitu. Udah baca inna anzalna 1000 kali, baca salawat Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allah. Sampai Pak, selawat itulah yang mengantarkan hingga hilanglah alam bawah sadar kita di dalam tidur itu.
itu sekadar pengantar kita. Mudah-mudahan ada manfaat pengantar ini. Mari kita mengaji malam ini. Saya tak mengaji Pak tentang fikih, berhubungan pula dengan tauhid, tasawuf, tapi kita coba ramu ketiga-tigaan itu. Lalu kita coba mengamalkan satu amalan fadilah amal yang paling mudah. Tetapi amal yang mudah ini pun terkadang tak banyak orang mengamalkannya. Sadar tidak sadarnya kita sebenarnya sudah kita amalkan ini Pak. Cuma tahu atau tidaknya fadilahnya itu di luar batas kemampuan kita tentang ilmu. Yang jelas itu berfaedah. Apa itu? Fadilah basmalah. Sedangkan anak-anak itu pun tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca. Tapi selain daripada membaca Fatihah, entah berapa kalilah kita mengamalkan basmalah. Tapi fadilat basmalah ini Pak luar biasa. Bila kita ingin amal, seharusnya kita bisa baca 30 juz Al-Quran. Kita tak mampu, terkadang tak semua orang menamatkan itu. Karena ada orang yang tak mampu sekaligus tak mau. Tapi ada kadang-kadang orang itu sudahlah mampu dia menamatkan. Andai kata 30 juz Quran itu tak dapat kita baca Pak tamat. Padahal menamatkannya sangat mudah bagi orang yang pandai baca Quran. Seperti dilakukan oleh anak-anak pesantren. One day one juz. Satu hari satu juz. Rumusnya mana? Bukan rumus fisika. Rumusnya 5W. 5W aja Pak. Kali 2L. Bukan rumus kimia ini Pak, bukan rumus fisika. 5W itu 5 waktu. Kali 2L, kali 2 lembar. Selesai asar 2 lembar, selesai zuhur 2 lembar. Sebulan tamat. Itulah yang kata anak-anak pesantren modern itu Pak. One day, one juz. Satu hari satu juz. Nggak usah dihafal, baca saja. Orang membaca WA, SMS, Instagram, Twitter sanggup 1 jam. Orang nonton video-video pendek sanggup Pak tak terasa durasinya 2 jam. Tapi ketika baca Quran belum tentu orang bisa. Begitulah. Sudah menjadi kebiasaan yang tidak dibiasakan. Jadi kalau biasa jadi amalan, bismillah ini pun akan menjadi amalan. Itulah ringannya. Kalau mau ngamal. Bila 30 juz ini pun tak dapat kita lakukan, bacalah qalbul Quran. Qalbul Quran itu adalah hatinya Al-Quran. Itulah surat Yasin. Yang ibu bapak sebagian kita mengamalkannya setiap wirid. Jadilah bila tak wirid mau tak baca-baca qalbul Quran. Syukurlah wirid itu ada. Walaupun seminggu sekali malam Jumat bapak, tapi jangan dipadai di situ. Dan jangan ditunggu di rumah kita baru baca Yasin wirid. Anggotanya 24 orang. 2 tahun akan datang baru orang wirid rumah kita lagi. Yang paling malang ada orang seumur hidup sekali baca Yasin di rumah dia. Itu pun bukan dia yang baca, tapi dibacakan pas dia sakaratul maut. Itu Pak anak mati, malu Yasin. Maka beruntunglah Bapak Ibu ada anak, suami, istri yang ada pandai baca Quran. Dia bacakan juga Ummul Quran, ibu. Dibacakan qalbul Quran. Itulah hatinya Al-Quran. Bila Yasin itu pun tak mampu kita baca qalbul Quran, bacalah sulusul Quran, sepertiga Quran. Apa itu? Qul huwallah. Makanya orang tahlil itu Pak, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia baca insyaallah itulah memberikan sebagai hadiah pahala dengan syarat betul bacaan kulhunya. Ini kadang kulhunya tak betul. Yang membawa tahtimnya benar, yang ngikut pula salah. Yang membawa tahtimnya pakai kol-kola, coba tanya adik-adik kita yang belajar tajwid. Yang menjawab pula tak pakai. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kata yang jawab, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada aja baliknya. Bila seluruh Quran ini sepertiga Quran tak mampu, bacalah namanya Sayyidul Quran, ayat kursi. Kalau sebut orang nanti apa itu qalbul Quran, Yasin. Apa itu seluruh Quran sepertiga Quran yang suruh Nabi itu Al-Ikhlas. Apa itu
Sayyidul Quran, ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal qayyum sampai selesai. Bila itu pun tak bisa, baca amalan kita Ummul Quran, ibunya Al-Quran. Itulah surat Al-Fatihah. Hebatnya Al-Fatihah ini tidak ada satu solat pun yang tidak dibaca Al-Fatihah. Coba baca. Ada solat tak ada rukuknya, tak ada sujudnya, tapi solatnya tak mungkin tak pakai Fatihah. Solat mayat, walaupun tak ada rukuk, tak ada sujud, tetap Fatihahnya enggak tinggal. Adakah lebih dahsyat lagi di bawah itu? Ada. Apa itu? Selawat Nabi. Makanya pedilat-pedilat selawat Nabi, Fatihah, basmalah itu luar biasa. Kalau dibaca kitab-kitab fadilat, memang tak pernah lewatkan masalah bismillah, selawat Nabi atau Al-Fatihah. Masya Allah. Bila ini pun tak dapat Ummul Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah pun tak dapat. Entahlah, tak tahulah, saya mengajarnya lagi. Bismillah. Ada juga orang tak pandai bismillah. Saya dulu kuliah di Siantar ya. Pas kami makan sama-sama anak mahasiswa itu, saya selalu mengamalkan suruh guru tu Bismillahirrahmanirrahim. Tapi suatu waktu saya lupa menyambungnya. Tidak saya sambung. Saya duduk, saya bawa makan sama kawan-kawan. Bismillah. Itu aja, Pak. Tak ada Rahman-Rahim. Saya duduk. Bismillah. Rupanya ada inang-inang dalam motor tu. Apa pula Bismillah? Ini kan biskota, kata dia. Dia saya lain, dia lain. Saya Bismillah maksud saya dengan nama Allah. Dia pikir saya bilang Bismillah tapi sekota. Itu bedanya. Maka dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kan mudah tuh, Pak. Tapi akankah kita amalkan dalam setiap hari-harian kita? Sementara Nabi katakan kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akhta. Setiap urusan atau setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai di dalamnya bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, maka dia itu terputus. Apanya terputus? Pincang. Apanya yang pincang? Hilang berkah pekerjaan itu. Walaupun itu pekerjaan biasa, makan, minum, mau tidur. Itu makanya semudah-mudah orang beramal mulai bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Jangankan kita, Roma Irama aja pandai. Kenapa? Coba lihatlah Roma Irama itu. Film apa itu? Bapak-bapak yang tahu itu. Bunga Desa. Diajarkan anak TK itu. Kalau mau makan, baca bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Kalau mau tidur, baca bismillah. Bangun tidur, alhamdulillah. Coba kita ingat-ingat. Pertama, kita tidak ikhlas mengamalkan itu. Yang kedua, kita tidak sabar mengamalkannya, Pak. Yang ketiga, kita tidak yakin bahwa itu akan jadi. Jadi ternyata kunci ilmu ini ikhlas, sabar, yakin. Sabar mengamalkannya. Kita tidak di situ mau perlu, baru kita baca. Ada di dapur sedikit berbunyi, kita pintu. Astagfirullah, Allahu la ilaha. Mau bangun tahajud kita dengar seng berbunyi sikit. Apa itu bunyi? Sampai-sampai lewat kuburan pun takut. Orang yang sudah punya Fatihah ayat kursi ini apa ditakutkan? Tapi ada orang rasa takut, was-was timbul, nampak gelap takut, lewat di kuburan takut. Orang di kubur itu tak pernah keluar. Apa kata peribahasa orang-orang bijak? Untuk apa engkau beri kubur itu pagar? Yang ada di dalam tidak akan keluar. Yang ada di luar pun tak ingin masuk. Itulah, mana dia keluar? Cuma orang takut. Kalau udah takut, was-was. Maaf ya Bu, pakaian kita belum diangkat jemuran pun sampai malam macam hantu. Karena kita takut, Pak. Itu apa tuh dalam gelap tuh? Goyang-goyang dia. Rupanya plastik tersangkut. Karena takut. Maka orang takut, was-wasnya timbul, Pak. Maka kalau kita tetap bersama Allah, yakin kita mantap, bismillah saja dibaca bisa bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah orang-orang yang paham tentang dalam mengamalkan ini. Nah, menambah keyakinan kita, kalau terputus berkahnya ini, banyakkan mengamalkan Fatihah. Kenapa? Tidak semua nabi ternyata Pak dikirimkan Fatihah basmalah ini. Sampai Rasulullah katakan,
Nabi Sulaiman punya rahasia mengatur jin, mengatur semua itu dengan basmalah saja. Luar biasa. Apa kata Rasulullah? Unzilat alayya ayatul lam tunzal ala nabiyyin ghaira Sulaiman ni Dauda wa ghairi wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Diturunkan kepadaku satu ayat yang tidak pernah diturunkan kepada salah seorang nabi selain Sulaiman bin Daud dan diriku sendiri. Wa huwa bismillahirrahmanirrahim, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini diamalkan menjadi darah daging. Makan, minum, bangun dari tempat duduk nih, bismillah. Bahkan ada tukang pecal, Bu, namanya pecal bismillah. Entah di mana ibu jumpa saya tak tahu, tadi pejak sore. Kenapa pecal bismillah? Setiap kali dia menggilingnya tuh, rempahnya diletakkan di telapak tangan, bismillahirrahmanirrahim, dia jilat. Oh, laris pecalnya, Pak. Asal letak bismillah, maka orang manggil dia pecal bismillah. Karena dia biasa. Ibu masak bismillah, karena mudah. Yang mudah ini pun kadang tak diamalkan oleh orang. Nah, itu makanya bukan hanya diperintah kepada kita, kepada Rasulullah SAW, Nabi Sulaiman bin Daud pun diajarkan tentang ini. Nah, kalau begitu, setidak-tidaknya pedilat itu akan mengajarkan kita banyak semangat untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ingat, kalau Bapak cari di antara kajian ini, saya tak jabarkan sampai 100 kitab. 2 kitabnya cukup. Sekarang sudah ada terjemah bahasa Indonesia namanya Samudra Al-Fatihah. Kitab Samudra Al-Fatihah itu dibahasnya dari bismillah sampailah amin. Beserta iringan tafsirnya dan kegunaannya. Namanya Samudra Al-Fatihah. Kalau saya tidak lupa, Pak, ditulis oleh Haji Bay Arifin, Surabaya. Kemudian ada kitab Jam'ul Muzdafat. Di Jam'ul Muzdafat itu ada lagi kitab di dalam Jam'ul Muzdafat itu. Nama kitab di dalam itu lagi namanya Bisyifail Qulub. Dalam Sifail Qulub itulah diterangkan macam 50 fadilat. Isinya pertama fadilat ulama, yang kedua fadilah la ilaha illallah, yang ke-50 fadilah sabar. Nah, lalu kita ambil fadilah tentang basmalah. Fadilah basmalah itu diletakkan dia dalam bab al-babus salis, bab yang ketiga, fi fadilatil basmalah, pada menerangkan tentang bismillah. Ingat, Pak, saya kasih kunci dulu. Ini kajian fadilat ini bukan tujuan beramal, tetapi motivasi untuk beramal. Mesti dibedakan. Pahala, surga, siksa neraka, nanti dibalas dengan ini, dibalas dengan itu fadilah amal, bukan tujuan beramal. Mana bukti? Tak satu pun bapak ibu yang solat memasang niat itu, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbil kiblati, misalnya makmuman lil jannah, ada Pak? Aku solat maghrib 3 rakaat menghadap ke kiblat berjamaah menjadi makmum. Menjadi makmum karena surga. Tak ada, Pak. Karena takut neraka? Tidak juga. Karena niat kita itu bukan untuk tujuan beramal, tetapi fadilat ini adalah untuk motivasi kita beramal. Banyak, Pak, fadilat. Tapi bukan tujuan. Kalau nanti jadi tujuan beramal, hilang ibadah lain. Contoh ya, Pak. Ini fadilat. Maaf ibu-ibu, adik-adik kami ya, anak lajang yang gadis. Apabila seorang suami istri bersama pada malam Jumat, maka tidak dipaksa, kedua-duanya rela hati, maka pahalanya seolah-olah bersedekah 100 ekor kambing. Datang ibu-ibu nanya, enak betul padilahnya Pak Ustadz? Iyalah, kalau gitu nggak usah lah korban semua akikah lagi. Kata dia, kenapa ibu nggak korban semua akikah? Setiap malam Jumat aja pula 100 ekor kambing. Itu padilah, itu bukan tujuan, penyemangat beramal. Datang bapak-bapak, belum sempat lagi makan lontong wirid, saya terangkan ini. Assalamualaikum, permisi Pak Ustadz Syafi'i. Kenapa Pak? 100 ekor kambing menanti di rumah. Cepat jadi pulang. Ini padilat, ini menyemangat ibadah, bukan tujuan. Gitu ya Pak. Nah, biar semangatnya belum nikah itu semangat aja.
atau yang sudah jauh. Itulah ya contohnya. Nah inilah dia juga begitu. Kok besar kali berapa pedilatnya begitu, amalnya sedikit. Memang begitulah pedilatnya. Nanti jangan salah paham itu maksud saya. Saya kasih kiasan. Kok bisa pedilatnya besar? Ada 3 orang memiliki pekerjaan profesi yang berbeda. Ini kias ya Pak, karena hukum kias sama hukum. 1, tukang angkat batu dari bawah naik ke atas di bawah sungai. Yang 1 pekerjaan dia mengumpulkan kapas. Yang 1 penambang emas. Cerita hasil, yang ngangkat batu itu naik sampai 1 motor dapat dia Pak, batu. Barulah dapat dia gaji Rp50.000. 1 lagi ngumpulkan kapas, diambilnya kapas kapuk itu, dimasuk dalam goni sampai 10 goni, baru dapat Rp50.000. Walaupun nampak ringan, tapi hasil tetap Rp50.000. Yang kerja batu tadi, walaupun berat, tetap juga Rp50.000. Tetapi ada penambang emas, berat juga kerjanya. Sekali dia dapat sebesar jempol, emas murni. Dia masuk ke kantong, sama-sama mereka pulang untuk dijual. Ini kok batu kok banyak kali. Yang tukang emas santai aja dia. Sekarang ketika dijual, kira-kira sampailah 20 gram. Mana banyak hasilnya? Penambang emas. Walaupun bendanya kecil, tapi nilainya banyak. Begitu jugalah amal padahal amalnya memang sedikit, tapi nilainya luar biasa. Orang akan heran, nanti kamu kok banyak. Kita kan sama-sama sholat, kita kan sama-sama di Masjid Al-Manar, kamu kok banyak kali hadiah pahalanya. Ternyata orang itu suka mengamalkan amal-amal istimewa, walaupun sedikit tapi nilainya luar biasa kualitasnya. Inilah Pak Allah. Jadi amalkannya bismillah umpamanya. Maka ada satu tasbih yang diajarkan Rasulullah, bahwa ringan di lisan, berat di timbangan. Padahal mudah betul zikirnya itu Pak. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Keringan. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahal azim. Sampai malaikat pun Pak bingung mencatat. Heran dia, bukan sedekah, bukan sholat, bukan haji, bukan puasa. Itulah satu kalimat tasbih yang diucapkan, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-azim. Tetapi malaikat heran nengok Pak catatan amal itu banyak. Itu dikatakan Nabi, ringan di lisan, berat di timbangan amal. Nah itu contoh saja Pak. Nah mari kita lihat Al-Babus Talis fi Fadilatil Basmalah ini. Kita bacakan saja Pak. Bermula bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan nama Allah, yakni kelebihan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis diterangkan, tiada daripada hamba Allah yang mengata ia akan Bismillahirrahmanirrahim, melainkan hancurlah syaitan seperti hancurnya timah daripada api. Apa bedanya Pak? Basmalah yang kita baca dalam sholat itu adalah basmalah yang dituntut kita untuk tawaduk membaca Quran ini. Itu niat. Tetapi basmalah yang kita baca gunakan untuk menyerang setan itu adalah basmalah yang dijadikan sebagai alat penangkis penjaga diri. Kalau gitu yang kurang di mana? Niat. Bismillahnya itu juga, Fatihahnya itu juga. Cuma niat orang yang bacanya itu apa? Itu membedakan. Ada orang mengobati orang dengan air putih. Maka orang dulu percaya Bismillah bisa membuat orang sembuh dari kerasukan. Kita baca juga, minta jadi. Orang-orang yang dukun-dukun tuh Pak, apa tuh? Kalau orang kita betubaran ada lagi ketoburan pakai kunyit. Oh ini anak kau kena ganggu setan ini gitu. Padahal ini baca tidak apa-apa. Mit segelamit-gelamit antu setan menggamit-gamit aku timbang kira kanan kunyit. Nyet. Pergilah kau dedemit amin amin kata dia. Dihembuskan. Padahal kalau kita baca Al-Fatihahnya kenapa rupanya? Tapi kita tak yakin dengan itu. Sedangkan bismillah saja bisa membuat syaitan dan iblis itu pun mencair seperti hancurnya timah pada api. Kedua, dalam sebuah hadis lagi diterangkan,
Tiada daripada hamba Allah yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim melainkan menyuruh oleh Allah Ta'ala akan dua malaikat yang bernama kiraman katibin, bahwa menyurat mereka itu dalam daftarnya 400 derajat dalam surga, menghapus akan mereka itu daripadanya akan 400.000 kejahatan. Bayangkan, dihapuskan 400.000 kejahatan, dicatat 400 kebaikan. Amalannya bismillah. Tapi bukan sesekali, selalu. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, mau bangun dari bismillah, naik kereta kita bismillah. Jadi amal-amal keluar rumah itu bismillah. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ribuan malaikat datang mengawal kita nak bekerja. Tabrakan apapun terjadi nanti Allah lebih tahu. Tapi kita malas mengamalkan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Coba ingat Pak, dalam seminggu ini berapa kali lah kita baca itu? Bukan kita tak tahu, tapi kita tak lazim mengamalkannya. Sekali sebut pun kita hafal, anak-anak TK pun pandai. Tapi soalnya bukan soal tahu, soal mengamalkannya Pak. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Nanti ya Pak, keluar rumah. Ada lagi bismillah juga. Bismillah aja 10 macamnya Bu. Kita tahu 5 bismillah menjadilah Pak. Tapi saya ajarkan 3 basmalah saja. Mudah-mudahan itu pun menjadi amal alhamdulillah. Bismillah yang pertama, basmalah ketika keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Yang kedua, basmalah yang dibaca bila ibu, istri kita, suami, anak gadis, anak-anak lajang buka pakaian sehingga iblis pun tak bisa menengok aurat dia Pak. Jin setan yang dikirim orang itu pun tak nampak dia, dibuka anak perempuan kita di kamar mandi, di rumah, di kamar tidur dia, tertutup oleh setan itu, tak nampak dia. Karena kalau kita buka pakaian ni, setan jantan, setan betina tu hadir Pak. Asal dibuka pakaian istri, pakaian bapak, iblis tu nonton. Jin jantan, jin betina. Mana buktinya? Bisa dibuktikan Ustaz? Bisa. Coba lihat, kenapa doa masuk WC berbeda dengan doa keluar? Doa masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Allah dari setan jantan, setan betina. Setelah keluar, alhamdulillahillazi azhabal 'anil azza wa afani. Kita memuji Allah karena penyakit itu sudah keluar. Harusnya menurut logika kita, doa masuk itu ya Allah, lancarkanlah buang hajatku. Menurut kita. Tapi kenapa kita minta lindung? Karena itu dia tengok buka aurat kita punya aurat, dia tengok itu, dia tengok telitinya dari ujung rambut, ujung kaki, diperhatinya aurat anak gadis kita, para istri, bapak-bapak, suami ditengoknya. Bagaimana menutup dia itu? Bismillah. Apa bacanya? Bismillahillazi la ilaha illahu. Mudah ya Bu? Bismillahillazi la ilaha illahu. Ajarkan sama adik perempuan saya, anak-anak sekolah SD, SMP, SMK, SMA, yang anak-anak muda, yang kita yang sudah mengamalkan. Buka pakaian. Bismillahillazi la ilaha illahu. Tak nampak di aurat, gelap. Itu tidak panjang. Itu dua dah. Yang ketiga, yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW, saya yakin ini Bapak sudah selalu mendengar, tetapi mengamalkan entahlah masing-masing yang kita amalkan. Di dalam sebuah hadis telah diterangkan sampai 5 perawi hadis menerangkan ini. Siapa? Bahkan pada riwayat lain terangkan 6 ahli hadis menerangkan tentang basmalah ini. Siapa nama ahli hadis ini? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Mereka sepakat tentang hadis ini. Apa bunyinya? Ma min abdin yaqulu fi sabahin kulli yaumin wa masa'in kulli lailatin. Seorang hamba yang menyebut pada pagi setiap hari, pada sorenya setiap sore, setiap malam, bacaan bismillahillazi la yadurru ma'asmi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim salasa marratin, 3 kali, fayadurruhu say'un, maka tidak ada bahaya baginya apapun bahayanya. Itulah bunyinya Pak. Sekarang sudah disebarkan anak-anak kita lewat video-video di Instagram adik-adik ya. Padahal video itu lunak dari hadis tapi dinyanyikan oleh anak-anak penyanyi nasyid Malaysia. Tapi waktu itu tak populer, dipopulerkan di Malaysia.
barangkali hafal Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Salah marat, 3 kali. Itu luar biasa bismillahnya itu. Kalau kita ingat betul Pak sama Allah, zikir kita putus, ampun maafnya Pak. Satu bulu kita ni pun tak gugur kalau pun terjadi tabrakan. Allah berkehendak tak ada tak mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak ada dapat mendatangkan kerusakan. Syai'un fil ardi, sesuatu yang ada di bumi. Wala fis sama', dan tidak pula ada di langit. Wa huwas samiul alim, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Salah samarat, 3 kali. Jadi kalau tahu jadi amalan, bismillah saja Pak. Itulah makanya luar biasa kalau diamalkan. Banyak padilat lainnya. Ini padilat ini 3-4 padilat ini cukup saya rasa. Barang siapa menyebut akan bismillahirrahmanirrahim, maka membaikkan akan dia, akan membesarkan bagi Allah Ta'ala. Niscaya mengampuni ia baginya barang dahulu daripada dosanya. Kemudian apabila menyurat oleh seorang kamu akan bismillahirrahmanirrahim, menyurat itu menulis, ditulisnya, maka hendaklah memanjangkan akan rahmannya. Bismillahirrahmanirrahim, dipanjangkannya Pak. Selama tulisan itu ada di buku dia itu, selama itu dia mendapatkan kebaikan. Barang siapa mengatakan akan bismillahirrahmanirrahim, niscaya menurut Allah Ta'ala akan lama daripada orang berbuat kebajikan, lepas dia daripada kafir munafik. Dalam sebuah hadis pun diterangkan, barang siapa mengatakan ia akan bismillahirrahmanirrahim, niscaya mengampuni oleh Allah Ta'ala baginya barang terdahulu daripada dosanya. Apabila berdiri kamu, maka katakan olehmu bismillahirrahmanirrahim, dan ucap olehmu selawat atasku, bahwa segala manusia itu tidak akan mengumpat mereka itu akan kamu, ditegahkan akan mereka oleh malaikat akan demikian. Bangun kita dari undangan, tinggalkan tempat duduk. Bangun kita di pengajian nih Pak, tinggalkan tempat duduk. Selesai kita solat, ditinggalkan, baca bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. InsyaAllah saya pikir cukup selamat beramal. Walaupun basmalah yang kita kaji ini bukan soal basmalah ini amal pendek atau panjang, tetapi sebanyak mana kita mau berbuat amal walaupun bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lain kesempatan, selamat beramal. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang senang untuk mengamalkan bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.